Ini dia Hyundai Stargazer Car-Tense dan juga Stargazer Car-Tense X. Jadi mobil ini berubah banget jika dibandingkan versi pendahulunya, tapi perubahannya hanya di bagian tampilan, interior, jantung pacu, wheelbase, sasis semua masih sama. Lantas seperti apa Stargazer Car-Tense ini? Dan seperti ini tampilan bagian eksteriornya yang berubah drastis jika dibandingkan pendahulunya. Bisa lihat fascianya lebih mengkotak, lebih boxy. Saya memang kalau soal desain ini mungkin jadi pro kontra ya, karena mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ya seperti ini tampilan Stargazer Car-Tense X, overall lebih modern. Kemudian lampu utamanya jadi seperti ini. Di sini bagian grill dan ada ini nih, daytime running light menyambung dari bagian kanan ke bagian kiri. Di bagian grill juga menyala seperti ini. Kemudian grill seperti ini dan di bagian bawah kayak gini bumpernya agak menonjol, dan di sini ada aksen, kayaknya aksen berupa fitur radar ADAS. Nanti kita akan lihat apakah mobil ini lengkapnya dengan fitur radar ADAS yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Nanti kita lihat. Kemudian, nah mobil ini berubah secara drastis di bagian eksterior dan interior, tapi secara sasis, settingan suspensi, wheelbase semua sama jika dibandingkan dengan pendahulunya. Sekarang kita lihat mesinnya. Seperti ini mesinnya, nggak ada perubahan jika dibandingkan pendahulunya. Masih 1500 cc, 4 silinder, non-turbo, yang mampu menghasilkan tenaga 115 PS, serta torsi 144 Nm, berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan berpenggerak roda depan. Nah, tapi yang sudah kami coba di Stargazer sebelumnya, mesin ini adalah mesin yang paling responsif di antara LMPV lainnya. Jadi rasanya tidak apa-apa jika tidak merubah mesin, karena tentu ya masih performa masih baik lah untuk sebuah LMPV. Kemudian bagian sampingnya seperti ini. Memang kalau samping sih perubahannya dari side skirt ya. Side skirtnya lebih menonjol jika dibandingkan sebelum Car-Tense ini. Kemudian pelek juga desainnya baru. Seperti ini, keren juga desain peleknya. Dia kini dibalut dengan sudah ring 17 peleknya. Kalau yang dulu tuh ring 16 paling tinggi Stargazer Prime ya. Di sini sekarang ring 17 sama dengan Stargazer X yang sebelumnya. Jadi sudah ring 17, tapi ini desain peleknya lebih keren. Kemudian spion seperti ini. Belum ada kamera 360, dan ya udah kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya. Secara overall memang desainnya nggak terlalu banyak beda, tapi lampunya ini lebih keren sih dibandingkan sebelum Car-Tense ini. Kemudian dia menyambung juga sama dengan versi terdahulu, tapi dia ada putus-putus ini, bagian sini, di bagian sini. Kemudian bagian tengahnya sekarang kayak gini, ada logokan di bagian sini, Car-Tense, Stargazer. Belakangnya sih lebih keren ya, absolutely ini belakangnya keren. Kalau bagian depan memang ya mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Kemudian kita bagian bagasinya belum elektrik, nggak masalah lah. Sesuai harganya, sesuai harga di segmen LMPV, nggak ada LMPV pakai elektrik tailgate. Kemudian bagasinya ini kapasitasnya rasanya masih sama dengan versi terdahulu ya. Ini kita lipat jok baris ketiganya yang sangat mudah. Nah ya masih sama kapasitasnya dengan versi terdahulu. Kemudian bagian bawah ada tempat penyimpanan. Oke. Kalau dibuka jok baris ketiganya, ya kurang lebih seginilah space yang dihasilkan. Masih bisa lah bawa koper, cabin gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia ruang interior dari Stargazer Car-Tense. Overall memang kalau dashboardnya sih tidak banyak perubahan, tapi screennya yang sekarang berubah. Jadi head unit dan instrument cluster dibuat menyatu, keren. Kayak model-model unit terbaru kayak gini nih. Lebih mewah, lebih futuristis. Kemudian AC, nah AC-nya masih tombol fisik full di sini nih. Wah, AC dan juga radio ya, radio bisa di-adjust volume, tombol-tombol nih. Masih ada tombol fisik semua untuk sistem entertainment-nya. AC, wah keren kan. Kemudian masih ada wire charging, USB Type-C Type A, masih lengkap depan yang dilengkapi juga dengan soket 12 volt. Kemudian instrument clusternya, nah ini memang dia kalau yang pertama kali keluar Stargazer kan memang
salah satu yang cukup mengganggu adalah bagian instrument clusternya, karena ada seperti daging lebih. Nah, di mobil ini, di setelah itu dibuat lengkung. Nah, sekarang ini perfect, udah benar-benar tidak mengganggu visibilitas sama sekali. Kemudian, nah bagian dashboard nih, oh ternyata pasti keras. Tapi seperti ini ya tadinya, kayak saya kira soft touch, ini kayak jahitan palsu gitu. Masih keras. Kemudian setir masih sama dengan pendahulunya. Kemudian untuk posisi berkendara sih enak-enak aja ya. Stargazer selalu enak, ergonomis. Kemudian tuas transmisi sama. Drive mode dia ada 4, Eco, Normal, Sport, Smart, dan juga dia ada adaptive cruise control sekarang. Kalau di pendahulunya nggak ada, sekarang ada adaptive cruise control. Kemudian handbrake sudah elektrik. Nah, kalau di sebelumnya electric parking brake hanya ada di Stargazer X, sekarang ada di Stargazer. Kemudian 2 buah cup holder di bagian sini, dan masih ada fitur dueling dan juga SOS. Oke, itu fitur andalan Hyundai memang. Konsol tengah ya sama pendahulunya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oh, sini ada gantungan kecil nih, gantung barang maksimal 1 kilo tulisannya. Menarik juga. Ya udah, kita lihat bagian belakangnya sekarang. Kemudian yang menjadi highlight dari Hyundai Stargazer masih ada, yaitu jok captain seat. Ya, masih tersedia di Stargazer Cartens. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan kalau joknya tuh bahannya juga beda ya dibandingkan versi pendahulu. Sekarang kalau dulu tuh kan kulit semua, sekarang ada bagian fabriknya di bagian tengah nih. Tapi di bagian sisinya tuh kulit. Kemudian dia juga masih ada meja lipat, nice. Di bagian kiri juga ya, sama kayak pendahulu juga. Legroom segala macam sih nggak beda ya sama pendahulu ya, masih lega. Tuh, ini posisi berkendara saya sudah saya adjust, masih sama, nyaman secara overall. Terus bagian tengah itu memang ada gundukan gitu, khas Stargazer banget. Karena waktu saya ke pabrik HMMI itu saya melihat memang di bagian bawah ini adalah tangki bensin, jadi memang tidak bisa diapain untuk bagian sini. Oke, kemudian untuk fiturnya daun blower masih ada, yang bisa di-adjust anginnya saja, dan juga ada USB Type-C 2 buah, ada truk penyimpanan di bagian tengah. Ya, oke. Secara overall memang perubahannya tuh yang paling besar di bagian eksterior dan juga interior. Fitur masih agak susah, tapi memang ada beberapa peningkatan fitur di mobil ini jika dibandingkan pendahulunya. Nah, untuk jok baris ketiganya saya tidak akan jelaskan karena tidak banyak perbedaannya jika dibandingkan sebelum Cartens ini. Jadi bisa dilihat seperti ini space-nya, karena secara spesifikasi kapasitas bagasi sama. Ya, rasanya ini untuk tubuh di bawah, postur tubuh di bawah 170 cm, ya mungkin bisa, tapi di atas itu tidak akan nyaman. Ya udah, sekarang kita lihat Stargazer Cartens X seperti apa. Nah, ini dia Stargazer Cartens X. Jadi memang benar-benar sama ya jika dibandingkan dulu ada Stargazer dan juga Stargazer X. Nah, di Cartens X ini memang namanya bukan Stargazer X Cartens, tapi Stargazer Cartens X jadi ini. Nah, apa saja perubahannya? Senada sebenarnya dengan Stargazer juga, seperti headlamp, grill segala macam berubah, tapi bumpernya dia lebih lebih maskulin gitu jika dibandingkan dengan Stargazer Cartens. Nah, kemudian sama juga dengan pendahulunya, dia terdapat over fender. Tapi yang menarik adalah desain peleknya tuh mirip-mirip dengan Stargazer, kemudian diameternya bukan ditinggikan lagi, tetap 17 inci di mobil ini, jadi sama dengan Stargazer Cartens sekarang. Dan rasanya memang suspensinya lebih ditinggikan jika dibandingkan dengan Stargazer ya. Karena kalau di Stargazer lama, Stargazer dan Stargazer X itu tidak mendapatkan perubahan atau upgrade suspensi, tapi velgnya yang dibesarkan, jadi terlihat lebih jangkung. Kemudian juga, nah, spion dia mendapatkan fitur kamera 360 dan ada roof rail ala LSUV. Kemudian side skirt juga berubah. Bagian belakang sama rasanya seperti Stargazer. Nah, sebenarnya perubahannya mirip-mirip juga dengan Stargazer untuk bagian interiornya, tapi ada sedikit yang membedakan antara Cartens X dan juga Cartens. Yang pertama adalah penggunaan jok kulit seperti ini dan ada logo X di bagian sini nih. Kemudian konsol tengahnya ternyata beda jika dibandingkan Stargazer. Kalau di Stargazer itu konsol tengahnya sama dengan sebelum Cartens. Nah, di Cartens X dia floating seperti ini. Tuh, wire chargingnya di bagian sini. Kemudian ada 2 buah cup holder dan handbrake. Kemudian cooling seat segala macam diletakkan di bagian sini. Ada juga nih kamera 360 untuk mengaktifkan tuh. Kemudian parking sensor, drive mode masih sama juga, ada 4. Dan ya tempat penyimpanannya lebih lega di Cartens X jika dibandingkan dengan Cartens. Ya, itu saja perbedaannya jika dibandingkan Stargazer. Saat video ini dibuat, memang belum ada harga jual per variannya, tapi Hyundai menyebutkan mobil ini dijual dengan harga
266,9 juta rupiah mulai dari, dan juga Stargazer Cartens X dijual dengan harga mulai dari 361,9 juta rupiah. Jadi mungkin nanti update harganya akan kita sampaikan di website Autodriver jika udah ada update per variannya. Oke, secara kesimpulan memang Stargazer Cartens dan juga Cartens X berubah cukup signifikan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Berubah secara kosmetik, interior, tapi tidak berubah secara wheelbase, sasis, suspensi, dan mesin. Tapi mobil ini semakin menarik, apalagi harga yang ditawarkan pun cukup kompetitif. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Hyundai Stargazer Cartens dan juga Cartens X. Klik like jika menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.